Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Widiarti dengan NIM 235009130. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah topik khusus pemasaran dengan tema Green Marketing. Mengambil studi kasus perusahaan Bell Living Lab. Profil perusahaan, nama brand atau nama perusahaan Bell Living Lab, di bawah Badan Hukum PT Kurva Lonceng Katulistiwa, berbasis di Bandung, Jawa Barat. Kategori bisnis Green Technology, perusahaan biomaterial yang mengembangkan material ramah lingkungan berbasis limbah pertanian, khususnya limbah kopi. Produk atau layanan utama MTEX, kulit vegan berbasis kulit ari kopi atau kopi skin, bersertifikat VETA vegan dan USDA bio-based. Seafoam, panel dari kopi, permanen dan ampas kopi, tahan lentur dan redam suara, serta produk turunan seperti tas, dompet, dan panel dinding kalpa. Bell Living Lab juga membuka layanan kolaborasi riset, desain, dan produksi custom. Target konsumen utama korporat yang butuh corporate gift atau merchandise berkelanjutan, brand fashion dan desain yang mencari material alternatif ramah lingkungan, sektor hospital atau interior kayak kafe, hotel, serta konsumen individu yang peduli isu lingkungan dan gaya hidup sirkular. Alasan layak dianalisis, Bell Living Lab mengangkat masalah nyata di Indonesia, produsen kopi terbesar ketiga dunia dengan sekitar 800 ton kopi per tahun. Sementara limbah kulit dan ampasnya banyak dibuang, perusahaan ini mengolah limbah tersebut menjadi material bernilai tinggi, telah meraih program Good Design dan Good Award di Jepang. Lolos program Accelerator, IKEA dan Instellar, serta bekerja sama dengan brand seperti IKEA, Nude Jeans, dan SIM Niaga, menjadikan studi kasus green marketing yang kredibel dan relevan untuk ekonomi sirkular Indonesia. Analisis Green Value Proposition. Poin pertama, masalah lingkungan yang ingin diselesaikan, yaitu penumpukan limbah agroindustri, kulit kopi, ampas kopi, sekam yang selama ini hanya dibuang atau dibakar, serta ketergantungan industri fashion dan furnitur pada bahan kulit hewani atau sintesis dan kayu yang tidak berkelanjutan. Poin kedua, nilai ramah lingkungan yang ditawarkan, yaitu material alternatif berbasis limbah kopi yang dapat menggantikan kulit hewani atau plastik, mendukung ekonomi sirkular, serta mengurangi jejak karbon produksi. Yang ketiga, manfaat bagi konsumen atau fungsional, yaitu material kuat dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan, emosional, kebanggaan menggunakan produk yang didukung untuk berkelanjutan, sosial, menjadi bagian dari komunitas peduli ramah lingkungan dan mendukung petani lokal, lingkungan, mengurangi limbah kopi sekaligus emisi dibandingkan material konvensional. Poin keempat, bukti nilai keberlanjutan, yaitu sertifikasi VETA vegan dan USDA bio-based pada MTEX, publikasi laporan emisi gas rumah kaca GHG Emission Report di website resmi. Penghargaan desain internasional Gimart Jepang serta kemitraan dengan pelaku industri besar seperti IKEA. Poin kelima, kejelasan dan diferensiasi Green Value Proposition sudah cukup jelas dan unik karena berfokus spesifik pada limbah kopi, bukan limbah plastik atau kulit buah pada umumnya seperti kompetitor. Namun narasi angka dampak, misalnya jumlah kilogram limbah yang diserap per produk, masih tersebar dan belum ditonjolkan secara konsisten di semua titik kotak pemasaran. Pendukung yang teridentifikasi yaitu pengurangan limbah kopi, penggunaan bahan baku terbaru, efisiensi produk skala kecil menengah, kemasan sederhana, dukungan gaya hidup vegan atau ramah lingkungan, serta kontribusi terhadap ekosistem petani dan pelaku kreatif lokal. Analisis Green Marketing Strategi 4P.
GRP, Green Product. Yang pertama, bahan ramah lingkungan, berbasis limbah kopi, dan ampas kopi yang diolah dengan bakteri atau bahan nabati, menggantikan kulit hewani dan plastik konvensional. Yang kedua, desain mendukung keberlanjutan, material dirancang modable atau fleksibel sehingga bisa dibentuk ulang menjadi berbagai produk tanpa bahan sisa. Yang ketiga, tahan lama, reusable. MTEX memiliki daya tahan tinggi dan dirancang sebagai pengganti jangka panjang kulit sintesis. Seafoam bersifat dapat dibentuk ulang, moldable. Yang keempat, kemasan ramah lingkungan. Minim informasi publik detail, namun skala produksi kecil menunjukkan kemasan yang tidak masif atau berlebihan. Ini menjadi salah satu titik yang masih perlu penguatan. Yang kelima, sertifikasi atau klaim yang kredibel. Ada PETA Vegan dan USDA Bio-Based, serta penghargaan desain resmi Good Design Indonesia dan GMARK. Yang keenam, klaim hijau versus manfaat nyata. Klaim didukung data kuantitatif, contohnya 20 kg limbah kulit kopi diserap per 1 M 2 MTEX, lebih dari 2 ton limbah kopi diproses per bulan menghasilkan sekitar 300 M kuadrat MTEX, sehingga tergolong klaim yang berbasis bukti, bukan sekadar greenwashing. Green Place. Yang pertama, distribusi produk melalui website e-commerce resmi Shopee, showroom atau workshop di Bandung, serta kanal business to business B2B untuk corporate order dan kolaborasi desain. Yang kedua, efisiensi energi atau emisi pada saluran distribusi, yaitu belum banyak informasi publik terkait logistik rendah emisi, pengiriman kemungkinan masih menggunakan jasa ekspedisi konvensional. Yang ketiga, kanal yang digunakan, toko online, website resmi, WhatsApp, untuk konsultasi produk kostum dan pameran atau eksibisi. Yang keempat, kemudahan dijangkau konsumen, yaitu cukup mudah untuk pembeli daring, domestik dan internasional, mendukung banyak negara tujuan di website, namun titik distribusi fisik atau offline store masih terbatas. Yang kelima, aspek keberlanjutan dalam pengiriman, yaitu belum ada informasional eksplisit soal kemasan minim plastik atau titik pengumpulan produk bekas, take back program. Ini menjadi salah satu titik lemah 4P yang diperbaiki. Green Price, yang pertama, kesesuaian harga dengan nilai lingkungan, yaitu harga produk misalnya dompet lipat sebesar 277 sampai 379, tas lipat seharga 332, dan kursi espresso seharga 4 juta, mencerminkan proses produksi biomaterial yang masih terbatas skala dan berbasis riset, sehingga wajar berada di segmen menengah ke atas. Yang kedua, pemahaman konsumen atas harga. Brand mengomunikasikan proses dari limbah menjadi produk di media sosial dan website. Namun, edukasi harga premium ini belum tersampaikan secara eksplisit dan listing produk. Yang ketiga, ada green premium. Harga berada di atas produk kulit sintesis konvensional sejenis, mencerminkan biaya riset atau RDB, biomaterial, dan produksi skala kecil. Yang keempat, keterjangkauan bagi target pasar. Cukup terjangkau untuk segmen korporat, konsumen sadar lingkungan, kelas menengah ke atas, namun kurang aksesibilitas bagi target pasar massal. Yang kelima, fleksi kualitas manfaat dan dampak lingkungan. Secara umum sudah proporsional, meski proses justifikasi harga terdapat dampak lingkungan yang dihasilkan belum ditampilkan secara transparan, misalnya lewat estimasi jejak karbon per produk. Green promotion. Yang pertama, pesan ramah lingkungan yang dikomunikasikan, narasi mengubah limbah lingkungan menjadi material bernilai tinggi, edukasi soal ekonomi sirkular, serta cerita kolaborasi dengan petani dan komunitas lokal Cianjur di Jawa Barat. Yang kedua, media promosi yang digunakan, website resmi, media sosial, Instagram, partisipasi di kompetisi dan pameran internasional,
Yang ketiga, konten edukasi informatif meyakinkan brand cukup konsisten membandingkan angka dampak, jumlah limbah yang diproses, sertifikasi, dan penghargaan sebagai bukti klaim keberlanjutan. Yang keempat, membangun kesadaran konsumen, yaitu cukup efektif, terutama lewat kolaborasi dengan brand besar IKEA atau Nudie Jeans yang memperluas exposure ke audiens yang lebih luas. Yang kelima, risiko greenwashing relatif rendah karena klaim didukung sertifikasi pihak ketiga, PETA, USDA, dan laporan resmi GHG Emission Report yang dipublikasikan terbuka. Namun, laporan ini perlu lebih mudah diakses dan disosialisasikan ke konsumen awam. Yang keenam, dukungan bukti pada klaim, yaitu kuat pada sisi sertifikasi dan penghargaan, tetapi presentasi data, misalnya infografis dampak lingkungan, dikenal promosi konsumen, Instagram, marketplace masih bisa ditonjolkan. Evaluasi kritis strategi green marketing. Yang pertama, elemen 4P paling kuat green produk didukung teknologi biomaterial nyata, sertifikasi kredibel, dan penghargaan desain internasional. Yang kedua, elemen 4P lemah, green place, minim informasi tentang distribusi rendah, emisi, kemasan pengiriman, dan program pembelian produk bekas. Yang ketiga, konsentrasi antar elemen 4P, yaitu cukup konsisten pada sisi produk dan promosi, cerita dan bukti sejalan, tetapi harga dan distribusi belum sepenuhnya menyampaikan narasi keberlanjutan yang sama kuatnya. Yang keempat, kesesuaian dan target konsumen. Sudah sesuai untuk segmen niche, sadar lingkungan, dan korporat yang mencari corporate gift bermakna, tetapi masih terbatas untuk menjangkau target pasar massal yang lebih sensitif harga. Yang kelima, mendukung keberlanjutan serta nyata dan sekadar citra, yaitu berdasarkan data, sertifikasi laporan emisi, atau kemitraan riset, strategi Bell Living Lab, tergolong keberlanjutan yang substantif, bukan sekedar greenwashing. Meskipun komunikasi ke publik awam masih bisa diperkuat agar dampaknya lebih terasa dan mudah dipahami. Rancangan perbaikan green marketing strategi. Yang pertama, masalah utamanya belum ada sistem distribusi dan pengiriman yang benar-benar menutup lingkaran atau keberlanjutan, dan edukasi dampak lingkungan ke konsumen awam masih terbatas pada kanal B2B atau pameran. Yang kedua, elemen 4B yang perlu diperbaiki, green place, distribusi atau research logistik, dan green promotion, edukasi konsumen. Yang ketiga, ide strategi perbaikan, A. Program Bell Take Back, konsumen dapat mengembalikan produk MTEX dan C-Form yang sudah rusak ke titik pengumpulan atau via ekspedisi khusus untuk didaur ulang menjadi produk baru dengan insentif voucher diskon. Kemasan pengiriman berbahan daur ulang atau minim plastik dengan label jejak karbon per paket. C. Kampanye konten edukasi rutin di media sosial berjudul 1 kg kopi, 1 cerita yang menampilkan angka nyata dampak lingkungan tiap produk secara visual. Yang keempat, alasan pentingnya memperkuat kepercayaan konsumen melalui transparansi dampak, menutup celah reserve logistik yang saat ini menjadi titik terlemah, serta memperluas kesadaran publik di luar komunitas niche yang sudah teredukasi. Yang kelima, teknis implementasi, yaitu membuka drop point kolaborasi di beberapa kafe mitra dan toko retail di kota besar, Bandung atau Jakarta, menyediakan label QR kode pada produk yang mengarah ke halaman dampak lingkungan produk tersebut dan menjadwalkan konten edukasi mingguan di Instagram atau TikTok. Yang ketujuh, media atau saluran, yaitu Instagram, TikTok, website resmi, dan kolaborasi dengan komunitas lingkungan lokal. 8. Indikator keberhasilan, yaitu jumlah produk yang berhasil dikembalikan lewat program take back, peningkatan engagement rate konten edukasi, peningkatan repeat purchase, serta bertambahnya jumlah mitra kolaborasi drop point dalam 6-12 bulan.
Demikian presentasi UAS topik khusus pemasaran mengenai analisis dan rancangan perbaikan green marketing pada Bell Living Lab. Kesimpulannya, Bell Living Lab telah menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan melalui inovasi biomaterial berbasis limbah kopi, namun masih memiliki ruang perbaikan pada aspek distribusi dan edukasi konsumen agar dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.